Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Jadi ada 3 kelompok yang bergabung dalam kelompok 2. Ya, yang pertama ada Pak Suwondo dari Bontang, kemudian Ibu Hernida dari SMP 4 Batu Sopang, Ibu Widarti dari SMP 3 Palopo, Ibu Ni Putumita Puspita Dewi dari SMP 5 Mengwi, ya Ibu Milasari dari SMP 1 Astambul, kemudian ada Ibu Sri Wahyuningsi Suwardi SPD dari SMP Negeri 3 Bontoramba Makassar. Kemudian ada Pak Sardi dari SMP 2 Baraka, kemudian Bapak Muhammad Arham Amullah dari SMP 2 Majene, Ibu Hernida dari SMP Negeri 4 Batu Sopang, kemudian ada Ibu Nuning Juli Fitriana dari SMP 1 ND, Ibu Yuliana Nimade Dewi Rati dari SMP Tegal Jaya, kemudian Ibu Nimade Suandani dari SMP 1 Bangli, Ibu Rosida dari SMP Negeri 8 Palopo, dan Ibu Yurlin, ya saya sendiri dari SMP Negeri 8 Palopo, dan Pak Ahmad Abrar dari SMP Negeri 4 Palopo. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya pekerjaan kami ini akan dipresentasikan yang pertama oleh Bapak Suwondo Ari Budianto. Kepada Bapak dengan penuh hormat disilahkan. Pak Suwondo. Bagaimana Pak Suwondo? Apakah kedengaran suara saya? Iya. Pak Suwondo. Ya. Apakah sudah kedengaran suara saya? Putus-putus. Putus-putus. Putus-putus ya. Sudah terdengar Pak. Lanjut Pak Wondo. Tes suara. Ya, sudah bagus Pak Suwondo. Bagus, Pak. Sudah. Sudah jelas kah? Iya, sudah Pak. Silakan Pak. Baik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi kami. Yang pertama adalah analisis substansi materi pada elemen analisis data. Untuk materinya adalah yang pertama adalah ayo kita mulai. Untuk materinya yang pertama adalah konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi, numerik, teks, atau gambar. Potensinya adalah memahami konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi, numerik, teks, atau gambar. Level kognitifnya adalah C2 pemahaman. Kemudian submateri yang kedua adalah pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Kompetensinya menentukan kriteria dan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Level kognitifnya adalah menganalisis, negara menentukan. Kemudian materi yang ketiga adalah perkakas mengolah lembar kerja untuk mengolah data sederhana dan menampilkan sesuai dengan tujuan. Dan kompetensinya adalah membuat pengolahan data sederhana dan menampilkan sesuai dengan tujuan menggunakan perkakas mengolah lembar kerja. Levelnya adalah C6 kreasi. Kemudian materi yang berikutnya adalah yang kedua pengolahan data dasar. Pengolahan data dasar, submaterinya adalah mengolah dan menganalisis sekumpulan data. Kemudian untuk kompetensinya adalah menganalisis sekumpulan data, mencari suatu data tertentu, memfilter data dengan kriteria tertentu, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan menyimpulkan. Untuk level kognitifnya adalah menganalisis C4. Submateri berikutnya adalah memahami berbagai data dalam berbagai representasi, bisa numerik, teks, gambar, dan menyimpulkan serta menginterpretasi artinya.
Nah, berikutnya adalah memahami berbagai data dalam berbagai representasi numerik. Levelnya adalah C2 pemahaman. Submateri berikutnya adalah memakai perkakas seperti pengolah kata lembar kerja untuk mengolah data sederhana dan menampilkan sesuai dengan tujuan. Berikutnya adalah memakai perkakas pengolah lembar kerja, mengolah data sederhana dan menampilkan sesuai tujuan. Ini adalah levelnya C6 kreasi. Untuk materi berikutnya, pengolahan data lanjutan. Ini materinya mengolah dan menganalisis sekumpulan data, mencari suatu data tertentu, memfilter data dengan kriteria tertentu, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan menyimpulkan. Untuk kompetensinya adalah mengerjakan kasus pengolahan data lanjutan sesuai panduan. Levelnya adalah C6 kreasi. Kemudian untuk submaterinya memahami berbagai data dalam berbagai representasi numerik. Ini masih sama, kompetensinya memahami lingkungan perkakas aplikasi lembar kerja. Berikutnya adalah memahami konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi. Ini masih sama. Nah, kemudian submateri yang keempatnya menentukan kriteria dan melakukan pengelompokan data tertentu, menganalisis sekumpulan data, mencari suatu data tertentu, memfilter data dengan kriteria tertentu. Level kategorinya adalah menganalisis. Kemudian untuk materi yang keempat, ini adalah kasus analisis data unplug. Nah, ini submaterinya memahami konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi, baik numerik, teks, dan gambar. Kompetensinya memahami lingkungan data berbagai abstraksi di lembar kerja. Level pemahaman C2. Berikutnya adalah menentukan kriteria dan melakukan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Ini masih sama, menganalisis dan levelnya menganalisa. Berikutnya memakai perkakas seperti pengolah lembar kerja untuk mengolah data sederhana dan menampilkan sesuai tujuan. Sama, memakai perkakas dan levelnya adalah C2. Nah, ini adalah analisa untuk elemen dari analisis data. Untuk presentasi berikutnya bisa dilanjutkan teman dari kelompok 2 untuk yang jaringan komputer. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak Suwondo. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Haja Widarti Idris. Disilahkan Ibu. Terima kasih Bu Yurlin atas waktunya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Bapak Wondo. Yang berikutnya adalah untuk materi jaringan komputer dan internet. Jadi elemen CP-nya adalah Jarkom dan internet. Materinya adalah membuat koneksi internet. Kemudian submaterinya yang pertama adalah internet dan jaringan lokal serta manfaatnya. Konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel atau Bluetooth dan Wi-Fi. Kemudian ada koneksi internet dengan Wi-Fi dan tethering. Di bagian submateri, ya betul ya Pak Wondo, bagian submateri ya? Ya, ini kompetensi. Maaf, di bagian kompetensi, maaf. Di bagian kompetensinya, yang pertama adalah memahami internet dan jaringan lokal serta manfaatnya. Level kognitifnya ada di C2, pemahaman. Kemudian memahami konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Level kognitifnya juga di C2, pemahaman. Yang berikutnya, membuat koneksi internet dengan Wi-Fi dan tethering. Level kognitifnya sudah berada di level C6 atau kreasi. Selanjutnya Pak Wondo. Ya. Yang berikutnya materi yang kedua adalah memproteksi data dan file.
Submaterinya yang pertama adalah enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data, merahasiakan, dan membatasi akses terhadap yang tak berhak. Kompetensinya adalah menjelaskan enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data, merahasiakan, dan membatasi akses terhadap yang tak berhak. Level kognitifnya ada di C2, pemahaman. Kemudian submateri berikutnya adalah enkripsi data sederhana, di mana kompetensinya adalah melakukan enkripsi data sederhana, dan level kognitifnya berada di level C6, yaitu kreasi. Demikian untuk pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator, Ibu Yurlin, silahkan. Ya, terima kasih Bu Haja Widarti. Selanjutnya untuk perumusan tujuan pembelajaran dari substansi materi ini akan disampaikan oleh Ibu Hernida. Bagaimana Ibu Hernida? Apa monitor? Bu Hernida? Kalau tidak ada Bu Hernida, Ibu Milasari. Oh iya bisa Bu, Bu karena sudah bisa dikendalikan. Oke, silakan Bu Hernida. Ya, karena ada anak-anak yang lagi ditanganin, jadi terganggu sedikit. Baik, saya akan melanjutkan tentang perumusan tujuan pembelajaran dari substansi materi. Untuk elemen CP-nya bagian analisis data, submaterinya yaitu konsep keturunan data dalam berbagai abstraksi, representasi, dalamnya numerik, teks, dan gambar. Tujuan pembelajarannya di sini memahami konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi, representasi, numerik, teks, maupun gambar. Teknologi terkait yaitu komputer, aplikasi pengolah angka berupa Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Selanjutnya submateri pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Di sini tujuan pembelajarannya menentukan kriteria dan melakukan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya submateri 1.1.3 PKKS pengolah lembar kerja untuk mengolah data sederhana dan menampilkan sesuai dengan tujuan. Tujuan pembelajarannya memakai PKKS seperti mengolah lembar kerja untuk mengolah data sederhana dan menampilkan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, submateri mengolah dan menganalisis kumpulan data. Di sini siswa mengolah dan menganalisis kumpulan data di mana mencari suatu data tertentu, memfilter data dengan kriteria tertentu, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan menyimpulkan. Selanjutnya, submateri berbagai data dan berbagai representasi, numerik, teks, gambar, dan menyimpulkan serta menginterpretasi. Tujuannya di sini memahami berbagai data dalam berbagai representasi, baik itu numerik, teks, gambar, dan juga menyimpulkan serta menginterpretasi. Selanjutnya submateri mengolah data sederhana dan menampilkan sesuai dengan tujuan. Di sini memakai PKKS seperti pengolah lembar kerja untuk mengolah data sederhana dan menampilkan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya 1.3.1 materi mengolah dan analisis kumpulan data, mencari suatu data tertentu, memfilter data dengan kriteria tertentu, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan menyimpulkan. Tujuannya juga sama seperti itu. Selanjutnya 1.3.2 memahami berbagai data dalam berbagai representasi numerik. Dan selanjutnya konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi. Di sini tujuannya memahami konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi. Selanjutnya kriteria dan melakukan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Di sini tujuannya mampu menentukan kriteria dan melakukan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya, konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi.
Tujuan di sini memahami konsepnya, keterurutan data dalam berbagai abstraksi. Selanjutnya, kriteria dan melakukan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Tujuan di sini mampu menentukan kriteria dan melakukan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya di sini ada juga submateri memakai PKK seperti pengolahan lembar kerja untuk mengolah data sederhana dan menampilkan sesuai dengan tujuan. Sama di sini tujuannya juga seperti itu. Selanjutnya untuk materi jaringan komputer dan internet, submaterinya di sini adalah internet dan jaringan lokal serta manfaatnya. Tujuannya di sini memahami internet dan jaringan lokal serta manfaatnya, teknologi terkait yaitu komputer, smartphone, dan internet. Selanjutnya untuk submateri konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Tujuannya di sini memahami konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Teknologi yang digunakan juga sama, komputer, smartphone, dan internet. Submateri selanjutnya koneksi internet dengan Wi-Fi tethering. Tujuannya membuat koneksi internet dengan Wi-Fi tethering. Di sini teknologi terkaitnya komputer, smartphone, internet, access point. Selanjutnya ada enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data, merahasiakan dan membatasi akses terhadap yang tak berhak. Di sini tujuannya menjelaskan enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data, merahasiakan dan membatasi akses terhadap yang tak berhak. Di sini teknologi terkait komputer, smartphone maupun internet. Terakhir, enkripsi data sederhana. Tujuannya di sini melakukan enkripsi data sederhana. Teknologi yang dipakai komputer dan smartphone. Baik, itu bagian D. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Hernida. Selanjutnya untuk desain topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan dilanjutkan oleh Pak Abrar. Disilahkan Pak Abrar. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baiklah, saya akan memaparkan desain topik proyek penguatan profil Pancasila, analisis data. Desain topik proyeknya penguatan profil pelajar Pancasila pada fase D. Tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nama proyeknya analisis data menggunakan perkakas pengolah lembar kerja. Topiknya membuat dan mengelola data sederhana dan menampilkan sesuai dengan tujuan dengan menggunakan perkakas pengolah lembar kerja. Fokus, kerjasama, kemandirian, bertanggung jawab, bernalar kritis. Selanjutnya, jaringan komputer dan internet. Desain topik proyek penguatan profil Pancasila pada fase D. Tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nama proyeknya konektivitas jaringan internet. Topik menggabungkan piranti dengan internet menggunakan tethering ponsel pintar, Bluetooth, kabel USB. Fokus, kerjasama, kemandirian, bertanggung jawab, bernalar kritis. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih rekan-rekan dari kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil kerja kita semalam, dan selanjutnya Bapak Ibu, kami dari kelompok 2 mohon masukan atau koreksi dari hasil pekerjaan kami. Dan teman-teman dari kelompok 2 agar siap mendengarkan masukan atau koreksi bahkan pertanyaan dari teman-teman. Ya, disilahkan Bapak Ibu. Iya, Siti Rabiah. Disilahkan Ibu Siti Rabiah. Ya, terima kasih Bu Ilin. Sebelumnya mohon maaf bisa diperlihatkan dulu tadi presentasinya yang di bagian profil pelajar Pancasila. Iya Pak Suwondo, silakan Pak Suwondo diperlihatkan.
Mohon maaf ya Bu, saya matikan dulu videonya, kamera saya karena lagi mati lampu. Gelap-gelapan ini. Apa Bu Siti? Pak Suwondo, slide-nya tadi Pak Suwondo. Gimana, kurang kedengar? Karena cuaca lagi hujan di tempat saya, jaringannya kurang terdengar. Informasi terakhir bagaimana? Slide-nya Pak Suwondo dibagikan Oh, kembali. slide-nya, oke. Screen, Pak. Yang terakhir aja yang profil Bagian. pelajar Pancasila. Bagian mana? Yang terakhir Pak Wondo. Profil pelajar Pancasila Pak Wondo. Yang P5? KP5. Iya, betul. Oke, ya. Ini Ya, terima P5? kasih. Ya, terima kasih Pak Wondo. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya mengenai topik proyeknya ya P5 ini dengan tema berekayasa berteknologi dan membangun NKRI. Pertanyaan pertama saya, apakah ini semua mapel terintegrasikan dengan tema yang Bapak yang Bapak jalankan ini, terintegrasikan semua bidang. Terus seperti apa aksi nyata yang dibuat pada saat membuat ini ya rekayasa teknologi? Mungkin yang lebih spesifiknya itu yang saya minta bagaimana dalam integrasinya di mapel kita informatika, seperti apa yang dilakukan pada saat melakukan analisis data, terus membuat dan mengolah data sederhana. Nah, itu. Terus untuk jaringan komputer tolong boleh dibawa agak-agak ke bawah lagi. Digeser Pak Suwondo ke bawah. Ya, mungkin itu saja dulu. Jadi intinya seperti ini saya ya oke. Jadi intinya saya ingin bagaimana menjalankan aksi nyatanya itu seperti apa, karena proyek yang dihasilkan mungkin ada yang dibuat dari peserta didik kita sesuai dengan temanya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Siti. Bagaimana teman-teman, ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Siti? Teman-teman kelompok 2, Pak Suwondo mungkin tadi ketika ada pertanyaan saya di kelompok 1 itu sudah sepertinya ada jawaban dari Pak Suwondo, dan ini hampir sama dengan yang saya tanyakan tadi pada kelompok 1 Pak Suwondo, dan sangat jelas ya. Selamat ulang tahun. Menambahkan sedikit seperti yang tadi sempat saya tanyakan di awal pada saat kelompok 1 berpresentasi. Pada saat kelompok kami menuliskan yang tabel C P5 ini ada sedikit kesulitan, apakah yang kita tuliskan ini adalah mapel project untuk mapel informatika saja kah, atau menggabungkan semua pelajaran. Cuma karena kami melihatnya dari tabel ini sepertinya kok cuma menyangkut cuma satu mapel, akhirnya yang kita tuliskan pada nama project, topik, ini adalah project dari informatika. Nah, padahal kalau misalkan
kita terapkan pada sekolah kami masing-masing itu, proyek P5-nya adalah gabungan dari semua mapel yang kelas 7. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, mohon maaf kalau pada saat kami mengisi di kolom C ini ada miskomunikasi. Nah, jadi yang sementara kita tampilkan di sini adalah nama proyek dan topiknya yang berfokus pada mapel informatika. Mungkin seperti itu. Iya. Dari teman-teman Saya lain tambahkan masih ada? sedikit Bu Yurlin. Ya, silakan Bu Aja Widarti. Iya, baik, terima kasih. Sekaitan dengan pertanyaan dari Ibu Siti Rabia, yang bertanya tentang aksi nyata, barangkali aksi nyatanya seperti ini, Bu. Jadi kita meminta siswa untuk menghitung berat badan ideal mereka. Karena di situ sebelum kita berikan rumus untuk menghitung berat badan itu, mereka kan harus mengetahui tinggi badannya, berat badannya, kemudian apalagi ya yang saat itu saya lupa. Jadi nanti dari situ mereka akan menganalisis, sebentar saya buka dulu. Menganalisis dulu datanya apa saja yang akan dihitung, apa saja yang akan dimasukkan ke dalam rumus. Nah, nanti setelah itu mereka akan menghitung sendiri berapa berat badannya. Kemudian menentukan apakah berat badan siswa, kemudian dan juga anggota keluarganya itu ideal atau tidak. Kemudian contoh lain seperti membuat menu makanan yang sehat. Jadi siswa akan diberikan data-data terkait dengan sumber bahan makanan beserta kalorinya. Nanti siswa akan bekerja sama tuh dengan kelompok-kelompoknya, anggota kelompok lain untuk menentukan membuat meal plan dulu, kemudian menentukan apakah meal plan yang dibuat itu sudah bergizi atau dengan gizi seimbang. Jadi buatnya tetap di Excel, Bu, itu. Apakah mereka mau menggunakan PC ataupun Excel yang ada di Android. Barangkali seperti itu, Bu, yang sudah sempat terpikirkan di kepala saya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bu Aja Widarti. Masih ada dari teman-teman kelompok 2? Atau sudah tidak ada? Ya. Ibu Rabia, silakan, dan Ibu Yuliana Nimade. Ibu Yuliana ya? Silakan Ibu Yuliana Nimade Dewirati. Ibu Yuliana. Ada Ibu yang angkat tangan, silakan Ibu Yuliana. Ibu Yuliana. Atau pertanyaan Ibu Yuliana boleh di chat saja, Bu, di kolom chat. Spoilernya error katanya. Oh iya. Bagaimana kita? Boleh di chat saja, Bu, pertanyaannya di kolom chat, ya. Bu Yuliana. Pertanyaan Ibu Siti Rabiah tadi sudah saya masukkan di kolom chat ya, Bu Yurlin. Oh, mau menanggapi dia. Bu Yurlin, Bu Yuliana. Di chat aja Bu Yuliana. Bu Yurlin bisa tolong dibacakan? Itu ada tanggapannya Ibu Yuliana. Sudah ada. Ya, dari Bu Yuliana untuk aksi nyata ini misalnya menganalisis penjualan di koperasi siswa atau kantin selama seminggu. Misalnya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ya, hampir sama jawaban dari Ibu Aja Widarti.
Ya, terima kasih Bu Yuliana masukannya. Bagaimana dengan rekan-rekan yang lain? Mungkin ada koreksi dari kelompok lain ketika melihat pemaparan kami, mungkin ada kalimat yang mungkin perlu diperbaiki atau bagaimana dengan T5 tadi, ya tentang topiknya. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, bagaimana Ibu narasumber? Masih Kalau sudah tidak ada tambahan lagi mungkin ya, dari masih yang ada lain tambahan Bapak Ibu? atau sama atau sepakat sepemahaman? Kalau iya boleh ditutup Bu Yurlin untuk kelompok 2, siap-siap kelompok 3. Iya. Terima kasih Bu narasumber. Jadi demikianlah pemaparan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. Kami percaya bahwa ada banyak kekurangan yang terjadi. Untuk itu mohon dimaafkan dan kiranya presentasi ini bisa disempurnakan oleh teman-teman yang lain nanti sebelum dikirim. Terima kasih atas kesempatannya Bu narasumber. Saya kembalikan ke Ibu narasumber. Baik, terima kasih Bu Yurlin.